Film ini menceritakan tentang seorang pria yang sebut aja Joko, yang paling beruntung di dunia karena dia menemukan laptop dengan kemampuan ajaib dan segala aplikasinya bisa menjadi real dan menguntungkan. Namun ternyata dari laptop itu dia harus menghadapi sebuah bahaya besar. Wah, kekuatan ajaib apa kira-kira yang bisa dilakukan laptop ini? Bisa nggak sih kalau kekuatannya ini memperbaiki negara Konoha? Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita mulai aja alur filmnya. Film dimulai dengan montage sebuah kantor di mana banyak karyawan sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Beberapa menulis memo di atas kertas, sementara yang lain bekerja dengan laptop mereka. Seorang pria berkacamata yang bernama Juko juga sedang bekerja menggunakan laptopnya. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu di dinding di dekatnya. Karena merasa ada yang aneh, dia terus memandangi laptop dan dindingnya berkali-kali. Ajaibnya, kursor mouse laptop terlihat melayang di dinding dan bisa keluar dari layar laptopnya. Joko pun gak percaya. Melihat ini dia langsung menjadi bersemangat. Kemudian dia melihat sekeliling untuk memeriksa apakah ada rekannya yang melihatnya. Dan pria itu pun memikirkan ide untuk menguji apakah kursor mouse itu bisa bekerja secara real di kehidupan sekitarnya. Joko menyerat kursor ke bawah dari dinding dengan mengontrol gerakannya melalui touchpad laptopnya. Saat dia melakukan ini, secangkir gelas jatuh dan teh pun tumpah ke seluruh meja. Hal itu menarik perhatian rekan-rekannya dan kemudian dia pun meminta maaf dan bertindak seperti sedang membersihkan meja. Setelah percobaan yang sukses dia jadi senang, Joko kemudian melihat sekeliling dan menemukan hal lain untuk bereksperimen dengan kursor ajaib tersebut. Dia melihat surat di atas mejanya dan memindahkan kursor ke arah tersebut saat dia mengarahkannya ke sekitar huruf dan mengkliknya panah. Itu berubah menjadi kursor yang biasa kita gunakan di Microsoft Word, dan surat tersebut berisi tentang permintaan pengurangan denda karena terlambat masuk kerja. Juga pun mengklik kursor ke sana menghapus kalimat dan menulis bosnya brengsek dan meminta untuk menambahkan kompensasi kebiayaan bulanannya. Dan setelah melakukan ini, dia mengambil surat itu di tangannya dan mulai tertawa. Namun karena rekan-rekannya merasa terganggu, Joko pun berhenti tertawa dengan canggung. Dia kemudian melihat ke atas surat itu dan tersenyum. Untuk meneruskan eksperimennya, akhirnya Joko keluar ruangan bersama dengan laptop misterius itu di tangannya. Saat Joko melangkah ke lorong, dia melihat seorang gadis cantik prikitiu bekerja di ruangan sebelah. Joko duduk di kursi di depan ruangannya, di mana dia bisa melihat melalui kaca ruangan. Joko kemudian berpura-pura bekerja di depan laptop supaya bisa mengintipnya secara diam-diam. Joko perlahan mengeluarkan kursor itu dari laptop, menuruni meja menuju ruangan bambaknya. Mbak-mbak cantik ini sibuk bekerja sambil berbalik ke depan untuk melihat berkas-berkasnya. Joko juga mengarahkan kursor mouse ke dalam rok banyak dan lalu mulai mengeklik touchpadnya. Saat dia melakukannya, mbak-mbak ini langsung terengah-engah merasakan sesuatu juga perlahan menggosok-gosok mouse-nya dan mengintip untuk melihat reaksinya. Ajaibnya si mbak ini mulai terengah-engah dan kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia mulai geli-geli enak saat Joko mempercepat gerakan mouse-nya. Karena nggak kuat, mbak-mbak ini segera bergegas ke kamar mandi untuk melanjutkan keenakannya. Setelah kejahatannya di dalam kantor, Joko menuju ke temannya yang sedang berbicara dengan dua orang wanita. Dia meminta temannya untuk ikut dengannya untuk membicarakan rahasia besar yang baru saja dia temukan. Mereka pun pergi ke atap Joko menceritakan keajaiban laptop yang ia pegang. Joko menunjukkannya dengan mengedit papan yang dituliskan bank kredit menjadi noobs, clown, dan Basta. Melihat hal itu, temannya pun sangat excited dan memintanya melakukan sesuatu pada mobil yang parkir di depan gedung. Joko pun mulai mengedit dan mengecilkan ukuran mobil itu hingga menyusut menjadi mainan. Si teman menjadi sangat bersemangat dan mengatakan kepadanya bahwa dia masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sebuah laptop akan memberi mereka peluang tak terbatas dan mereka dapat melakukan apa saja dengannya. Saat si teman terus mengoceh, Joko mengkopi dinding rumah dan
dan menempelkannya di jendela untuk menutupnya dengan dinding. Melihat hal ini, sang teman menjelaskan bahwa mereka dapat membuka program apa saja dan membuatnya bekerja di dunia real. Mereka dapat melakukan segalanya dan bahkan bisa menjadi perangkat teleportasi. Pada titik ini, Joko mulai melihat temannya dengan tatapan gelisah, sementara si teman terus mengoceh dan mengatakan bahwa mereka bisa merampok bank dengan mudah. Kemudian setelah mendapatkan uangnya, si teman berkata bahwa ia akan menghancurkan bangunan tersebut sehingga tidak ada bukti kejahatannya. Rupanya Joko tidak menyukai ide dari si teman Aite. Sementara itu di depan gedung pemilik mobil sedang mencari mobilnya yang tiba-tiba hilang. Namun ketika dia melihat ke bawah, dia melihat mobil mainan kecil yang mirip dengan mobilnya di tempat parkir. Kembali pada Joko dan si teman yang semakin berambisi bahwa mereka dapat melakukan apa aja dan gak ada orang yang dapat menghentikan mereka. Bahkan dia berencana akan menjangkau siapa saja dan semua penjahat, politisi dan polisi akan mematuhi perintah mereka. Joko yang mulai ketakutan melihat-lihat laptopnya dan mengklik salah satu ikon lalu menggerakkan kursor mouse untuk membingkai tubuh si temannya yang gak sadar, terus ngoceh bahwa jika ada yang datang untuk menyerang mereka, Joko dan temannya itu bisa menghapus mereka dan menyelesaikan semua masalahnya. Temannya yang gila itu bahkan berbicara tentang menghapus tentara dengan menekan tombol hapus. Joko terkejut saat mendengar rencana gila temannya itu, dan saat si teman sibuk ngoceh Joko menekan tombol kontrol plus X pada keyboardnya. Cara untuk menghilangkan objek yang dia pilih, namun sayangnya saat Joko menekannya, tangan temannya keluar dari area bingkai dan terlepas dari tubuhnya. Saat temannya menghilang, melihat hal itu Joko terkejut dan mulai ketakutan. Tangannya yang terputus jatuh di atas sebuah mobil dengan yang bercacaran kemana-mana dan mengakibatkan mobil itu berbunyi. Orang-orang segera berkumpul di sekitar kendaraan dan mulai panik saat mereka melihat tangan, dan mereka berteriak memanggil polisi dan ambulans. Saat Joko melihat ke bawah, orang-orang menatapnya dan mengatakan bahwa Joko adalah pelakunya. Mereka mulai memanggilnya gila dan mengancam akan memanggil polisi. Mereka juga berulang kali memintanya turun dari atap. Setelah mendengar orang-orang itu berteriak padanya, Joko mulai panik dan dia pun memegang laptopnya dan membuka sebuah program. Kemudian melihat ke bawah dan memilih seluruh area di mana orang-orang itu berkumpul di dekat mobil. Dan saat orang-orang meneriakinya, Joko pun langsung menekan tombol cut dan seketika mereka semua menghilang. Joko memeriksa keadaan di bawah L dan tidak menemukan orang-orang yang tadi meneriakinya. Setelah takut dengan apa yang dilakukannya, Joko segera meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru dan terus melihat ke depan dan belakang. Gak lama kemudian, sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Joko meminta si supir untuk menghentikan mobilnya dan meminta tolong untuk mengantarnya pergi ke Kremlin dengan cepat. Namun si supir mengatakan bahwa jalan untuk menuju ke sana sedang macet parah. Juki tetap memohon dan akan membayarnya dengan jumlah berapapun, tapi si supir tetap menolak dan pergi. Di adegan terakhir, Joko terus berjalan ke depan dan mendekati sebuah bangunan besar. Saat dia melihat ke sana sini, dia menemukan panah besar yang melayang di dinding gedung. Dia pun menjadi ketakutan dan melihat ke area sekitar. Saat dia mencoba untuk bergerak maju, dia melihat panah kursor di jalanan menunjuk ke arahnya. Joko mulai terengah-engah dan khawatir. Saat dia perlahan mundur beberapa langkah, kursor itu bergerak lagi ke arahnya lalu menutupinya, dan saat dia melihat ke arah langit, kursor itu berbunyi klik dan dia pun hancur di tanah. Hal ini menunjukkan bahwa ada orang lain memiliki laptop dengan kekuatan ajaib juga, dan setelah menghabisinya, kursor itu mulai bergerak keluar dari bingkai dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga kalian sehat selalu, ditambah lagi rezekinya, dan menjadi orang sukses di masa depan. Amin. Ku akan tunjukkan pada semua bahwa ku ada bersuara. Ku tak peduli dan tak pernah mau peduli dengan segala opini atau semua orang membenci. Ku tetap seorang MC di dunia ku sendiri. Ku kan coba berkreasi dan ku takkan berhenti.